Halo Sobat Hukum, akhir-akhir ini dunia hukum Indonesia agak digegerkan sedikit ya dengan permasalahan korban, tewas, meninggal dunia, kemudian kok bisa menjadi tersangka gitu. Kemarin penetapan, tersangka almarhum Muhammad Hasya Attallah Saputra atau biasa dipanggil Tasa itu ya, mahasiswa dari FISIP UI beberapa waktu yang lalu, itu terus memasuki babak baru ya. Jadi setelah dilakukan rekonstruksi ulang dan pihak keluarga kemudian meminta bantuan dari Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian tim penasihat hukum dan keluarga terus mencari jalan bagi keadilan dan bagi Tasya nih. Nah, kemarin memang terakhir, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya itu kemudian, minta maaf dan membatalkan, menarik kembali keputusan, tersangka, korban sebagai tersangka. Ini sebenarnya posisinya seperti apa sih? Kenapa kemudian gonjang-ganjing tentang korban yang sudah meninggal dunia kok bisa ditetapkan jadi tersangka. Kita akan membahas di video kali ini. Pakar pidana dari Universitas Islam Indonesia ya UII, Pak Muzakir itu mengatakan bahwa penjatuhan tersangka terhadap orang meninggal dunia sebenarnya adalah penghinaan, tidak adil, dan sekaligus tidak beradab. Jadi di dalam hukum pidana tidak bisa orang meninggal dunia itu kemudian menjadi tersangka. Karena sekali lagi ini bukan subjek hukum. Kita tahu bahwa subjek hukum itu bisa orang, bisa badan hukum. Tapi kalau sudah meninggal dunia kok bisa jadi tersangka gitu. Nah, kalau misalnya bukan subjek hukum, maka tidak bisa kemudian menjadi tersangka. Dan orang yang sudah meninggal dunia dijadikan tersangka, maka tidak sah statusnya itu. Ini adalah penyalahgunaan wewenang. Karena kenapa? Karena penetapan tersangka kepada orang yang meninggal itu tidak etis. Orang yang sudah tidak ada dunia ini lagi, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kemudian jadi tersangka. Ini tegas beliau. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa almarhum Hasya ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya sendiri gitu. Dia sebagai korban. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya kemudian menilai Hasya ini lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan dia tewas dalam kecelakaan itu. Pakar hukum pidana dari UII ini berpendapat bahwa pemberian status tersangka kepada almarhum adalah penghinaan terhadap orang meninggal. Semua korban meninggal dunia tidak bisa menjadi subjek hukum yang akan berefek pada penghinaan terhadap orang meninggal itu. Jadi secara hukum, seseorang yang sudah meninggal dunia itu sudah habis seluruh urusnya di muka bumi ini, di dunia ini. Jadi sehingga kalau misalnya dia diasumsikan diduga sebagai tersangka, maka seluruh persoalan yang menetapkan dia sebagai tersangka itu harus ditutup. Kemudian secara hukum orang yang meninggal dunia itu ya sudah ketika ahli hukum atau kemudian ada aparat penegak hukum yang menetapkan orang meninggal menjadi tersangka, itu adalah proses yang tidak benar dan salah. Kemudian beliau juga menyinggung tentang penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sebenarnya harusnya melewati berbagai proses sehingga tidak ada salah penetapan seperti yang dialami Hasya ini. Jadi betul-betul dikaji, betul-betul selidiki secara mendalam gitu. Tidak, ini terkesan kemudian yang penting ada tersangka dulu. Ini yang membuat kita miris ya kepada aparat penegak hukum yang harusnya, sudah bisa memahami ini. Karena kenapa? Karena seseorang yang sudah meninggal kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ya penetapannya itu adalah batal demi hukum. Meninggal dunia, lalu dijadikan tersangka, ini sudah harus ditetapkan batal demi hukum, artinya dia harus menetapkan SP3. Tetapi SP3 yang batal hukum, bukan, SP3 SP3-an gitu. Kenapa? Karena beda, kalau misalnya karena SP3 tidak cukup bukti, proses itu tidak bisa dilanjutkan ya, itu beda dengan SP3 yang batal hukum ini. Nah, proses penetapan tersangka oleh pihak kepolisian ini
dinilai tidak etis, pembuktian tersangka haruslah dilakukan dengan proses yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta diikuti oleh apa, etika dari pengendara saat berkendara. Pada saat peristiwa, kalau berdasarkan ukuran yang ditentukan oleh Dinas Lalu Lintas, kan ada berjalan di jalan yang benar dan kecepatannya itu harus sesuai. Tetapi kemudian jika pengendara sudah ada di jalan yang benar misalnya dan kecepatannya itu sudah sesuai, ada yang namanya etika berkendara, di mana pengendara itu harus bisa mengerem dan berhenti jika ada peristiwa mendadak, bukan malah kalau ada orang yang salah jalan misalnya, kemudian tabrak aja gitu. Ini tentu saja, kurang etika, tidak beretika, tidak etika yang benar. Kan kita sering emosi di jalanan melihat kelakuan pengendara lain misalnya, eee, yang mungkin nyerempet-nyerempet kita, mungkin kita anggap salah lalu kemudian itu kita hantam saja, maksudnya tidak begitu, itu tidak etis. Nah, meskipun benar, telah terjadi sesuatu dan memang pengendara yang ditabrak itu salah jalur, kita tidak tahu apakah dia itu mengelak sehingga keluar dari jalurnya. Tapi sebagai pengendara lain yang dihadapkan dengan kejadian mendadak misalnya ya, harusnya tetap ada usaha untuk menghindari atau paling tidak mengurangi kecepatan di sini, ngerem misalnya kan. Karena kalau tidak ada usaha ini tetap secara hukum disalahkan walaupun kita tidak ada niat apa-apa, gitu. Tapi karena kita tidak ada usaha untuk menghindar, mengelak. Nah, kemudian mengenai penetapan status tersangka pada almarhum yang meninggal dunia adalah prosedur yang tidak benar alias salah. Jadi menurut pendapat, pakar pidana ini, penetapannya udah salah gitu, penetapan tersangka itu sudah salah. Prosedur dari awal itu tidak benar, karena orang yang sudah meninggal itu, kenapa kemudian masih dituduh sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan penyidik itu melampaui kewenangannya sebagai penyidik ya, karena menetapkan orang yang sudah meninggal itu kemudian menjadi tersangka. Pihak kepolisian atau penegak hukum yang menetapkan orang meninggal dunia menjadi tersangka sebaiknya menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya, dengan arif dan bijaksana berdasarkan keadilan juga. Tuhan Yang Maha Esa dan juga menghormati rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang orang masih hidup kan. Nah, terkait ini, penyidik melakukan perbuatan melawan hukum dan harus meminta maaf kepada keluarga atas nama institusi dan mengembalikan nama baik orang yang sudah meninggal tadi. Karena orang yang meninggal itu harusnya kesalahannya sudah dihapuskan, jangan sampai malah menjadikan tersangka, ini malah sebaliknya. Ini jadi, sobat hukum semua kita belajar dari kasus ini untuk mengambil keputusan sebagai aparat penegak hukum yang berkeadilan ya. Terus juga, kemarin kita dengar memang pihak Polda Metro Jaya sudah menyatakan minta maaf. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat clear dan selesai. Oke itu guys terkait dengan korban yang sudah meninggal dunia apakah bisa dijadikan tersangka? Gitu. Tidak bisa. Kita akan berjumpa lagi nanti di video